Halo guys, balik lagi di channel gue, Doichi Sandea. Gue udah lama banget gak bikin video kayak gini, ya ampun. Terakhir tuh yang gue bikin konten bareng Doi beberapa bulan yang lalu deh, kalau nggak salah 7 bulan yang lalu apa ya. Jadi karena udah lama nggak konten, nih gue ngomong depan kamera agak canggung nih. Tapi kalau yang video yang sebelum ini, yang terakhir yang gue jual HP itu kan gue nggak ngomong, cuman kayak ya gue nyorot-nyorot doang. Kan beda gitu dengan video yang kayak gini, kan gue ngomong lagi sama kalian kayak gitu. Oh ya, by the way, kalian apa kabar semuanya? Semoga semuanya baik-baik aja dan ya aktivitasnya dilancarkan setiap harinya. Yang sekolah, semangat sekolahnya, yang bekerja, semangat bekerjanya. Jangan mengeluh ya, walaupun kehidupan ini kadang menjenuhkan, cuman ya udahlah, jalani saja gitu. Gila, bijak banget gue. Gue pengen cerita dulu sedikit sih sebelum gue mulai ya. Gue tuh kenapa kontennya tuh bolong-bolong, soalnya kemarin ini kan gue kerja dan gue gak punya waktu buat bikin konten. Dalam 1 minggu itu gue kerja 6 hari, libur hari Minggu. Nah kalau udah libur, biasanya itu jiwa kemageran pasti udah muncul. Kayak udah capek kerja nih 6 hari, jadi kayaknya pengen hari Minggu tuh lu refreshing atau lu rebahan, istirahat gitu lah. Jadi gak ada pikiran buat bikin konten. Dan sekarang karena gue sudah tidak bekerja lagi, gue sudah nganggur lagi. Sudah banyak waktu di rumah, jadi ya udah daripada gue bengong-bengong, lebih baik gue ngonten aja. Nah makanya nih kalian orang-orang baik, tolonglah di subscribe channel ini supaya gue dapet AdSense dan gak nganggur-nganggur lagi gitu. Ya sebenarnya gue gak nganggur-nganggur banget sih, karena gue juga masih nyambi-nyambi cari kerjaan gitu. Tapi ya tolonglah dibantu ya teman-teman yang baik hati dan budiman yang dermawan, tolong banget ini dibantu channel ini supaya bisa ada AdSense-nya. Jadi saya tidak bolong amat gitu ya dompet saya, tolong ya. Jadi di video hari ini gue tuh pengen ceritain ke kalian tentang pengalaman-pengalaman horor yang pernah gue alamin. Sebenarnya gue bukan tipe orang yang bisa ngeliat atau punya kemampuan indie home gitu, enggak. Tapi nggak tahu kenapa di beberapa waktu tuh kadang-kadang suka ngeliat hal-hal yang gue rasa itu kayaknya bukan orang deh gitu, bukan manusia deh. Atau gue juga pernah denger nih kayak itu kayaknya bukan suara manusia deh, pokoknya gitu-gitulah. Jadi ada beberapa yang mau gue ceritain ke kalian. Memang menurut gue sih ya ini serem karena gue ngalamin, cuman nggak tahu sih menurut kalian nanti yang dengar cerita ini serem atau enggak ya, tapi namanya pengalaman horor mah serem ya, nggak serem Doichi, gimana sih lu. Langsung aja kita mulai ke videonya, let's go. Oke, jadi kejadian yang pertama ini gue alami di, kenapa gue jadi kayak Naruto sih? Apa sih kok malah ngomongin Naruto? Kejadian yang pertama ini gue alamin di beberapa tahun yang lalu. Gue lupa persisnya tahun berapa, cuman di saat itu situasinya adalah bapak gue lagi masuk rumah sakit. Jadi di rumah sakit itu ada bapak gue, ada emak gue, sama ada satu lagi saudara gue yang ikut nemenin. Jadi kita berempat tuh. Karena letak rumah sakit itu ada di luar kota, jadi gue, emak gue dengan saudara gue ini kan harus tinggal di rumah sakit karena nemenin bapak gue. Kebetulan di depan ruangan rumah sakit itu ada semacam kayak sekat-sekat gitu. Ya kalian ngerti kan maksudnya. Jadi di depan gedungnya itu ada kayak sekat-sekat gitu. Itu memang khusus untuk keluarga pasien yang mau nunggu di situ. Jadi mau tiduran di situ bisa, lo mau taruh barang situ bisa, lo mau duduk di situ bisa, ngobrol segala macam di situ bisa. Nah, kita bertiga ini tuh ngambil di sekat yang kedua dari pintu masuk. Soalnya toiletnya itu deket banget sama pintu masuk. Jadi pas lo masuk nih, belok kiri udah toilet. Sebenarnya di sana itu ada rumah saudara jauh, dan waktu itu dia sempet jenguk dan dia bilang juga gue boleh tinggal di rumah dia sama saudara gue. Cuman karena gue ngerasa nggak deket sama dia dan gue canggung, gue nggak enak, gue segan, akhirnya udah deh gue di rumah sakit aja deh nemenin mak gue. Masa iya sih gue tega mak gue sendirian di sono ya kan, gue malah tinggal di rumah ini saudara gue. Nah terus kita orang itu nginep di sana selama 3 hari 2 malam. Di hari pertama, malam pertama itu masih aman. Gue tidak ada ngerasain yang gimana-gimana ya, bener-bener flat aja gitu. Nah di hari kedua mulai nih, hari kedua, aduh gue sumpah gue merinding banget. Kalau gue masih ingat kejadian tuh gue merinding sendiri. Jadi gini, gue jelasin dulu ya si layout tempat bapak gue itu. Jadi ketika kita keluar dari ruangan bapak gue itu ya, ruangan besar bapak gue itu pas banget depannya itu kayak
koridor atau lorong rumah sakit panjang gitu. Nah kanan kiri ini kayak bangsal-bangsal gitu. Nah kebayang ya, di siang itu posisinya gue mau ke toilet. Gue tuh belum merhatiin yang gimana-gimana sih, masih yang langsung ke toilet aja masuk gitu kan. Gue gak merhatiin sekitar, gue gak lihat kanan kiri, pokoknya gue langsung masuk karena gue udah kebelet. Setelah gue keluar dari toilet, kan yang tadinya gue masuk itu jalannya ngebut, keluar toilet gue jalannya agak melambat karena kan udah keluar ya, udah lega gitu kan ya besti. Di saat gue udah keluar pintu, gue ngeliat di tengah koridor itu agak ke ujung sedikit ada office boy yang lagi bersih-bersih. Entah kenapa gue perhatiin, itu gue lama loh, lumayan lama lo merhatiin dia. Gerakannya kayak lagi ngebersihin lantai gitu, pelan banget, tapi dia nunduk. Orang kan gimana ya, lu deh ya, kalau lu nyapu ngepel, apa lu selalu nunduk kayak gini? Enggak kan, pasti kan lu ya mata lu ngeliat sana, ngeliat kesana, namanya bersihin kan lu harus jeli dong mata lu sana sini kan. Nah, tapi itu dia enggak, dia hanya nunduk. Dan yang lebih anehnya lagi, orang itu enggak pindah-pindah. Jadi dia masih di posisi yang sama selama itu, selama gue ngelihat dia. Aneh banget. Cuman di saat itu gue nggak terlalu mikir gimana sih, nggak yang takut atau gimana karena posisi siang dan itu lumayan ada beberapa orang gitu, nggak yang lagi horor. Enggak sih, gue juga bingung sih. Gue nggak tahu nih orang-orang di sana itu ngelihat juga yang gue lihat atau enggak. Cuman ya udah lah, dari situ gue nggak terlalu mau pusing mikirin orang itu karena gue udah pusing mikirin bapak gue. Kan akhirnya gue balik ke tempat gue. Nah setelah kejadian itu kan beberapa jam kemudian gue ke toilet lagi. Pas gue mau masuk nih, gue sempet itu ngeliat lagi ke lorong kan. Pas gue liat udah hilang. Masuklah di malam kedua. Malamnya nih ya, inilah kejadiannya. Gue kebangun jam 2 pengen ke toilet. Tahu kan jam 2 malam rumah sakit sepi nyonyok kayak apa. Semua orang tuh ya disekat-sekat udah pada tidur, termasuk emak gue sama saudara gue. Pas belum masuk ruangan, gue tuh sempet ngeliat ke arah koridor itu lagi. Gue ngeliat di tengah-tengah koridor yang remeng-remeng itu ada OB yang tadi siang gue lihat lagi bersihin lantai. Dia lagi-lagi nunduk dan gerakan frekuensinya itu lambat banget. Lu bayangin, siapa orang petugas kebersihan yang bersih-bersih rumah sakit jam 2 malam? Siapa? Emangnya orang gak tidur? Nah itu yang membuat gue akhirnya bertanya-tanya lebih keras lagi. Gue mikir, fix bukan orang. Sumpah gue ngeliat merinding banget. Ya lu tau lah namanya udah malam-malam itu semua orang yang ada di bangsal-bangsal itu udah pada sepi, gak ada lagi orang yang di luar. Dan yang gue lihat cuma dia di tengah-tengah koridor lagi ngebersihin lantai. Kaki gue gemeteran, sumpah kaki gue gemeteran. Gue antara gue harus ke toilet apa enggak nih, gue harus bangunin mak gue apa enggak nih. Tapi karena gue udah di ujungnya, kebelet banget gue akhirnya memecahkan pikiran gue. Udah gue ke toilet aja lah, bodo amat gitu kan. Akhirnya gue tinggal, gue langsung ke toilet. Karena itu posisinya gue udah ketakutan, jadi gue di toilet tuh cepet banget sih, kayaknya cuma semenitan deh, gitu pokoknya udah selesai. Itu gue di depan pintu toilet gue masih bengong, gue masih diem dulu, gue nenangin dulu pikiran dan hati gue, kan deg-degan gue sumpah. Lo kok jadi gue masih deg-degan banget sih. Akhirnya setelah gue udah agak tenang nih, pelan-pelan gue jalan, dia masih ada, nggak pindah loh, masih di situ. Itu posisinya sama. Itu gue mikir banget, itu siapa sih? Gue belum bisa tidur tuh, gue masih duduk, masih yang, lu tau gak sih rasanya tuh kayak lu tuh penasaran tapi lu takut. Karena gue penasaran, gue pengen lihat lagi masih ada nggak orangnya. Begitu gue lihat, udah hilang, udah gak ada. Gue langsung balik lagi ke tempat gue. Terus kita balik sorenya, barulah gue ceritain ke emak gue tentang semua itu. Pas udah keluar dari rumah sakit, baru berani gue cerita. Jadi itu kejadian yang pertama. Oke, lanjut ke cerita yang kedua ya. Oke, kita masuk ke cerita yang kedua sekaligus cerita terakhir ya. Soalnya kalau kebanyakan cerita terus kelamaan durasi nanti kalian gumoh dengan cerita gue. Jadi gue bikin dua aja lah ya. Cerita yang kedua ini gue beri judul Hantu Teman KKN. Kenapa sih KKN tuh selalu menjadi tempat yang pasti ada cerita horornya? Gak paham gue juga. Kejadian ini gue alami pas KKN sekitar jam 4:30. Terus biasanya kan anak-anak KKN kalau nggak ada kegiatan, ya biasa lah kita rebahan, ya kan, ngobrol, main HP, ngumpulnya di kamar gitu. Mereka lagi sibuk masing-masing, sedangkan gue lagi teleponan sama emak gue. Ya biasa lah ya, kita kayak nanyain kabar, ngobrolin sesuatu hal yang penting gitu kan. Terus pas lagi asik ngobrol nih, tiba-tiba kamar kita diketok. Pas dibuka ternyata ketua tim. Dia suruh kita untuk kumpul di halaman belakang karena mau rapat. Terus gue bilang sama emak gue, "Mah gimana nih? Disuruh kumpul sama ketua, katanya ada yang mau dirapatin." Nah emak gue ini karena memang kita lagi diskusi tentang hal penting, dia bilang, "Boleh gak diulur dulu waktunya sebentar?
sebentar aja, soalnya mama takutnya lupa nih mau nyampein ini. Ya udah, akhirnya gue kejar kan ketua keluar. Gue bilang, cuy, ini kan gue lagi ngobrol sama emak gue hal penting banget, nanti gue nyusul aja nggak apa-apa ya? Ya 5 menit lah kira-kira. Oke, kata, jangan kelamaan ya. Semuanya pada keluar, gue masuk lagi ke kamar kan. Gue diskusi tuh sama emak gue kan, ngobrolin hal penting lah pokoknya, kurang lebih 5 menit lah. Pas udah selesai kan kita discuss, gue matiin handphone gue taruh di kasur. Gue ke toilet itu lewat ruang tamu. Pas gue buka pintu, gue mau jalan ke toilet tuh pelan-pelan, gue ngeliat ada temen gue yang duduk di ruang tamu itu, tapi posisinya dia duduknya ngadep ke sebelah sana. Jadi kursi yang dia dudukin itu yang sebelah sini. Layoutnya gini, ini kursi kecil, ini kursi kecil, ini kursi yang lebar mepet ke tembok. Nah dia itu duduk di sini. Gue yang ngeliat dia duduk situ bingung dong, loh ini orang ngapain? Akhirnya gue sebagai manusia normal, gue nanya dong ke dia, cuy, kok lu duduk situ ngapain? Bukannya harus kumpul ke belakang? Tapi dia diem aja. Kan seharusnya gue itu datang nyamperin dia, terus tepuk pundaknya kayak bilang, oi lu ngapain di sini, bukannya kumpul? Harusnya kan gitu ya. Cuman nggak tahu kenapa di saat itu gue tidak mau nyamperin dia. Gue hanya manggil dia dari depan pintu kamar. Cuma waktu itu gue mikirnya, oh mungkin anak ini lagi bete atau lagi kesel sama mereka atau gimana sehingga dia menarik diri. Nah karena gue nanya berapa kali gak dijawab, akhirnya gue ke toilet. Udah selesai, pas gue balik mau ke kamar, dia masih ada di situ. Untuk memastikan, gue panggil lagi dia sebelum gue masuk kamar ngambil HP. Cuy, ayo kumpul ke belakang, ngapain lu di situ sendirian? Gue tungguin, gak dijawab. Tapi yang epicnya, dia walaupun gak jawab, kepala dia sempat nengok ke sini sekilas. Jadi gini loh, dia tuh nunduk, tapi kepalanya tuh nengok ke arah gua, cuman nggak yang sama mukanya, ngerti nggak sih? Gue nih gini, tapi kayak cuma segini doang. Nah terus udahnya dia balik lagi ke gini kepalanya. Jadi gue tidak bisa ngelihat mukanya dengan jelas. Tapi itu gue belum nyadar. Nah setelah dia kayak begitu, udahlah kalau lo nggak mau, gue duluan aja, kata gue gitu kan. Terus gue tinggal ke kamar, gue ngambil HP, gue sempet diam dulu di kamar, kayak kesel gitu kan. Kesopan banget gue ngomong, gak dihirauin gitu kan. Gue panggil cuma nengok sedikit doang, apa kali gitu. Pas gue lagi meredamkan amarah itu, lo tahu, tiba-tiba ada cewek yang masuk ke kamar gua, dan cewek itu adalah temen gua yang gua lihat tadi di ruang tamu duduk di kursi. Tiba-tiba dia datang, gua kaget, terus dia bilang gini, ayo deh, lu ditungguin sama yang lain, kita mau mulai rapat. Jadi ternyata mereka itu dari tadi nungguin gua belum mulai rapat, karena nggak mau ada pengulangan gitu loh penjelasannya. Jadi gua ketua tuh maunya semua kumpul, semua dengerin pakai kuping masing-masing kayak gitu. Gua ya yang tadinya kesel emosi karena sikap temen gua di ruang tamu tadi, gua ternyata ngelihat temen gua yang di ruang tamu tadi tuh di depan mata gua dengan gerakan yang sangat lincah. Gua langsung terdiam dan terbengong. Gua bingung. Terus gua bilang gini, lu tadi ngapain duduk di situ, kata gua. Dia bingung dong, situ mana katanya. Itu di ruang tamu ini. Gua tadi lihat lu beberapa detik yang lalu, lu duduk masih di situ. Lu diem aja, lu gua panggilin, lu nggak nyaut-nyaut, sampai gua kesel sendiri. Lah dia tambah bingung dong, maksudnya apa sih? Gua ini dari belakang, doy. Gua dari belakang disuruh sama ketua untuk manggil lu karena lu kelamaan. Lu dari tadi ditungguin lama banget. Gua ini dari belakang, dari luar, bukan dari ruang tamu. Terus gue kayak gak percaya kan, karena memang perawakan yang gue lihat si sosok itu dengan temen gue ini sama, bajunya atas bawah sama persis, badannya sama. Dan akhirnya dia pertegas omongan di bawah, dari awal ketua manggil kita untuk kumpul sampai terakhir dia nyuruh gue manggil lu kesini, gue tetap di belakang, di luar. Gue nggak sama sekali masuk ke dalam, sama sekali enggak. Lagian gue ngapain duduk di ruang tamu sendirian, katanya. Terus tadi yang gue lihat siapa duduk situ? Nah kita ini berdua yang tadinya berdebat jadi sama-sama bengong. Terus gue bilang, coba ya kita intip, kata gue. Intip pelan-pelan, masih ada kan? Kita keluar, kita intip, udah gak ada. Gue sama teman gue lari kita orang, bener-bener lari tapi gak teriak. Teman-teman gue pada nanya sih, tadi kamu orang kenapa lari-lari? Kenapa? Kamu orang ngeliat apa? Ya gue cerita sih, dan memang teman-teman gue bilang, iya orang dari tadi dia di luar kok, dari awal kita disuruh kumpul kita udah di luar semua, nggak ada satupun yang masuk ke dalam, cuman gue maksudnya yang masih ada di dalam.
branding. Gila, itu adalah salah satu pengalaman KKN gua yang epic menurut gua. Dan yang ngalamin kejadian horor di KKN itu gak cuma gua sih sebenarnya, masih ada teman-teman gue yang ngalamin hal-hal lainnya juga. Oke guys, itu tadi adalah pengalaman-pengalaman horor yang pernah gua alami. Gua cerita 2 aja, nanti kalau misalkan ada waktu lagi di next video gua cerita lagi, karena masih banyak hal yang mau gua bahas sama kalian. Dan ya jangan lupa untuk subscribe channel ini dan juga like videonya kalau kalian suka. Dan kalau misalnya kalian ada ide dan saran-saran apa yang ingin saya bahas, silahkan komen di bawah. Dan jangan lupa di-share juga ke teman-teman kalian supaya mereka tahu gimana serunya cerita pengalaman horor ini. Dan terima kasih sudah nonton video ini. Kita ketemu lagi di next video. Bye.